Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Tri Yuningsih MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Manajemen Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya sampaikan analisis terkait kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas menurut perspektif teori Lewin. Sebagaimana diketahui, teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ditentukan. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan resistance untuk berubah. Adapun langkah-langkah mengelola perubahan menurut Lewin meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu yang disebut dengan unfreezing atau pencairan penyadaran. Tahapan yang kedua yaitu changing, yaitu pengubahan. Dan tahapan ketiga yaitu refreezing atau pemantapan perubahan tersebut. Melihat kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas melalui perspektif model manajemen perubahan Lewin tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, tahapan unfreezing. Unfreezing merupakan tahap penyadaran akan kebutuhan untuk berubah dalam usaha menanggulangi COVID-19, sehingga masyarakat siap menerima bahwa perubahan harus terjadi. Perubahan tersebut tidak lain adalah perubahan tatanan kehidupan yang tadinya berjalan normal menjadi terbatas dan sekarang memasuki fase new normal. Di Kabupaten Banyumas sendiri, langkah unfreezing atau penyadaran kepada masyarakat sudah dilakukan secara maksimal dan dilakukan secara bersama-sama melalui sinergitas antara pemerintah daerah, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. Langkah-langkah tersebut diantaranya dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, baik secara formal, terstruktur, maupun informal yang dilakukan oleh ormas dan tokoh-tokoh agama. Diterbitkannya Surat Edaran Bupati, Maklumat MUI Kabupaten Banyumas, SE-PCNU Kabupaten Banyumas, dan ormas-ormas lain adalah bukti bahwa seluruh lapisan masyarakat secara kompak bekerja sama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi atas keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang menuntut perubahan tatanan kehidupan secara ekstrim. Tahapan perubahan yang kedua yaitu changing. Changing merupakan proses menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru. Masyarakat pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan tingkah laku dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 tersebut. Dalam tahapan ini, penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, telah adanya komitmen dan ketegasan Pemda dalam penanganan COVID-19. Komitmen dan ketegasan ini antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan keputusan bersama yang dibuat oleh Pemda dengan seluruh lapisan masyarakat. Transparansi kebijakan selalu dikedepankan oleh Pemda, antara lain transparansi data perkembangan kasus COVID-19 dan data penerima bansos. Yang kedua, dalam implementasi kebijakan berbasis pada budaya masyarakat dan kearifan lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan budaya lokal
dan kearifan lokal ternyata sangat efektif dan efisien. Contoh, dengan penyampaian informasi dan edukasi tentang COVID-19 oleh Bupati dengan logat Banyumasannya atau ngapak. Perlibatan masyarakat secara aktif dalam penanganan COVID-19 antara lain dengan membentuk gugus tugas dari mulai tingkat RT yang beranggotakan tokoh masyarakat serta tidak mengeneralisir seluruh wilayah, tetapi disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut, seperti adanya karantina wilayah atau lockdown di tingkat RT atau RW yang terdapat kasus positif COVID-19. Selanjutnya, tahapan perubahan yang ketiga yaitu refreshing. Refreshing merupakan proses membawa kembali masyarakat kepada keseimbangan yang baru, a new dynamic equilibrium. Maka untuk saat ini memasuki fase new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah wabah yang belum usai, masyarakat Banyumas sudah mulai terbiasa melakukan aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Memang ada beberapa kasus masih ada warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Contohnya, tidak berpergian, tidak menggunakan masker, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kebijakan yang partisipatif ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diminimalisir karena masyarakat sendirilah yang melakukan kontrol dan pengawasan. Berdasarkan perspektif model perubahan Lewin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas sudah sangat baik. Hal ini diperkuat dengan bukti yang pertama. Pertanggal 16 Juni 2020, Kabupaten Banyumas telah dinyatakan sebagai zona hijau. Padahal sebelumnya menyandang zona merah urutan kedua di wilayah Jawa Tengah. Update kasus positif COVID-19 per tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut. Pasien positif yang dinyatakan sembuh berjumlah 64 orang, dan yang masih dirawat 9 orang, kemudian yang meninggal dunia 4 orang. Jadi total kasus positif di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 77 orang atau 77 kasus. Yang kedua, Kabupaten Banyumas mendapat penghargaan nasional kategori inovasi pasar tradisional di New Normal. Demikian analisis terkait kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas menurut perspektif teori Lewin yang dikembangkan pada tahun 1951. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.